Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama channel Dunia Para Sufi, dan di video kali ini Dunia Para Sufi ingin sedikit memberikan hujah tentang sholat sunnah khair, yaitu sholat sunnah nisfu Sya'ban, dimana kurang lebih sekitar 2 minggu lagi para ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya akan serempak melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Adapun dalil-dalil mengenai sholat sunnah tersebut bagi yang belum mengetahui, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bajul Ashab. Silahkan disimak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ya seorang mufassir. Jangan dianggap Syekh Abdul Qadir itu hanya tukang zikir aja. Beliau seorang alim, seorang ahlul hadis. Jangan sombong kalau Anda membaca Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain, Abu Dawud, Tirmidzi, merasa bahwa itulah hadis. Yang di luar itu maka itu hadisnya dhaif, lemah. Seperti hadis tentang sholat khair, sholat malam nisfu Sya'ban. Hadis tentang sholat utaqah bulan Syawal yang 8 rakaat. Syekh Abdul Qadir bisa melacak sendiri sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin dalam Bukhari tidak ditemukan, dalam Muslim tidak ditemukan, kalau ada di dalam kitabnya Imam Ghazali seperti Ihya, atau ada di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti Al-Bunyah, maka itu bisa kita pegang. Salat khair, kalau kita melihat kitab fikih di dalam I'anatul Talibin, itu disebut wa minal bid'ail munkarah. Termasuk bid'ah yang harus ditentang. Bagaimana Pak Jejen? Pak Jejen kan Kiai Fathul Mu'in, Kiai Salaf, muridnya Miftahul Huda. Tetapi kenapa Pak Jejen justru melaksanakan salat khair? Nah, bagaimana? Saya punya, bukan saya saja, para ulama punya alat timbang. Bila mana ta'arud, bentrok pendapat antara ahli fikih dengan ahli tasawuf, maka untuk pengamalan ikutilah ahli tasawuf. Ya, ini supaya para ikhwan semua panger, ya, enak jalannya nanti. Begitu ada kiai, maaf, saudara-saudara, itu jangan berani-berani melaksanakan sholat khair 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Itu bid'ah munkarah. Ini kitabnya. Kalau ada yang bicara, Pak Jejen bagaimana? Iya, saya pun pegang kitab itu. Tetapi dengan sangat hormat, Syekh Satad Dimyat masyhur di bidang fikih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyhur di bidang fikih, juga di bidang tasawuf. Maka ketika ta'arud berbeda pendapat, yang kita ambil adalah ahli tasawuf. Karena ahli tasawuf, ahli amal. Karena ahli amal, ahli merasakan. Itu pertimbangannya. Baik. Sekarang kita masuk kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita membaca kitab Sirrul Asrar, maka illa liya'budun itu maknanya illa liya'rifun. Silakan diucapkan sama-sama. Kalau Anda ditanya, kenapa liya'budun? Lamnya itu lam lit ta'lil. Dia menasabkan. Ya'budun, kalau fi'il mudhari dinasabkan, harus hilang itu nunnya. Sebab tanda rafanya adalah membuang nun. Yang disebutkan fi'il 5, tanda nasabnya, jazamnya harus membuang nun. Kenapa nunnya tetap ada? Dijawab oleh ahli ilmu alat. Sebenarnya ujung kalimatnya bukan nun, tapi iya. Asalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Illa liya'rifuni. Kenapa dibuang iya-nya? Apakah ada kaedah sorof yang membolehkan membuang ya mutakalim? Tidak ada. Apakah ada kaedah ilmu nahu yang membolehkan membuang ya mutakalim? Tidak ada. Kenapa Allah
berani membuang ya mutakalim lis sajai. Di situ ilmunya ilmu sastra. Ya, ada tata bahasa dan ada sastra. Sekaligus saya bicara tentang dalil-dalil dan alasan argumentasi tadi untuk juga menunjukkan kepada umum bahwa pondok pesantren Suryalaya tidak lepas dari ilmu. Ya. Lah dianggap tukang ilmuwan. Kita punya banyak ulama yang ahli nahwi, ahli sorof, ahli ma'ani, bayan badi, makalat wadu istiqoq, munadharah, usul fikih dan lain sebagainya. Baik hadirin. Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali semuanya harus makrifat kepada Allah. Bukan sebatas ibadah. Banyak orang ibadah tapi tidak makrifat. Kalau ahli makrifat pasti ahli ibadah. Kalau ada orang ngaku-ngaku ahli makrifat tidak ibadah, aliran sesat itu. Itu aja udah. Aliran sesat. Kami tidak perlu sholat badan lagi. Karena kami memang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kami sudah sholat daiman. Terlalu dekat dengan Allah. Karena itu tidak perlu sholat lagi. Tidak perlu naik haji. Karena naik haji intinya adalah mendekatkan diri kepada Ka'bah. Sedangkan kita sudah selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ka'bah itu hanya benda. Itu aliran sesat. Zindik disebutnya. Suryalaya tidak begitu. Kalau ada yang kikituan, itu bukan dari Suryalaya. Gitu aja. Ya. Kok Pak Jajan berani saya bertanggung jawab sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah? Jangan berani-berani mengaku murid Suryalaya kalau mengamalkan tasawuf tanpa fikih atau fikih tanpa tasawuf. Ya, dan itulah tentang bagaimana sholat sunnah khair atau sholat sunnah nisfu Sya'ban yang biasa dilaksanakan 100 rakaat. Semoga dengan adanya video ini semakin menguatkan keyakinan kita tentang amaliyah yang biasa kita kerjakan ini, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.